Halo Kak, Ya, suara gue kedengeran jelas kan ya? Jelas, jelas, jelas. Ya, jadi kesempatan kali ini kenalin nama gue Anissa Sherly Rahma, dan gue sama temen gue Demetrio Reinhardt. Pada kesempatan kali ini kami pengen jelasin tentang Perang Dingin. Pertama mungkin akan dari gue dulu. Gue bakal share screen sebentar. Udah ini kan kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Oke, gue mulai aja kali ya. Jadi nanti gue bakal jelasin Perang Dingin pertama, terus nanti Demet bakal Perang Dingin kedua, dan berakhirnya Perang Dingin itu sendiri. Jadi gue mulai dari definisi dulu aja kali ya. Perang Dingin itu sebenarnya adalah satu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara blok barat dan blok timur. Blok baratnya itu Amerika Serikat dan sekutu-sekutu NATO-nya. Blok timur itu dipimpin sama Uni Soviet beserta negara-negara satelitnya. Kalau kalian bingung gitu NATO itu apa, terus negara satelit itu apa, nanti akan gue jelasin lebih lanjut. Nah, kenapa sih disebutnya perang dingin gitu? Karena sebenarnya selama periode ini tuh kedua pihak yang berkonfrontasi itu atau pihak yang berkonflik antara si Uni Soviet dan Amerika Serikat itu memang nggak pernah ada konfrontasi secara terbuka, atau kayak mereka nggak pernah terlibat aksi militer secara langsung, atau kasarnya mereka nggak pernah baku hantam secara langsung gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana perang ini bisa berjalan kalau misalkan tadi disebutnya kayak nggak ada aksi militer secara langsung kayak gitu. Nah, nanti itu bakal gue jelasin lebih lanjut juga. Dan periode Perang Dingin ini sendiri tuh dimulai kira-kira setelah Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1947 sampai akhir 90-an kayak gitu. Nah, ini kita masuk ya ke asal-usul istilah Perang Dingin gitu. Kapan sih istilah ini muncul? Nah, istilah Perang Dingin ini sendiri tuh muncul pada akhir Perang Dunia Kedua. Salah satu orang pertama yang menggunakan istilah ini adalah George Orwell. Dia salah satu penulis dan jurnalis dari Inggris. Dia menggunakan istilah ini tuh untuk esainya gitu, yang judulnya You and the Atomic Bomb. Nah, sebenarnya dalam esainya itu si George Orwell itu menjelaskan gitu, bagaimana nanti dunia di bawah ancaman perang nuklir. Lalu ada Bernard Baruch, dia seorang presiden dan dia seorang penasihat presiden dan ahli keuangan Amerika. Dia itu pernah berpidato di South Carolina. Dia di situ dalam pidatonya dia menggunakan dalam pidatonya itu dia menggunakan istilah perang dingin gitu untuk menggambarkan ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua. Barulah di tahun 1947 itu Walter Lippmann dia itu mempopulerkan istilah ini, dan dalam bukunya itu The Cold War dia menjelaskan apa itu perang dingin itu secara lebih detail dan lebih rinci seperti itu. Nah, awal mulanya perang dingin itu karena munculnya dua negara adidaya setelah Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kenapa mesti mereka berdua? Mungkin karena pasca Perang Dunia Kedua itu kan Amerika Serikat dan Uni Soviet itu terhitung negara yang relatif tidak begitu mengalami kerugian dan kehancuran yang besar. Nah, kalau kalian tahu sendiri, Amerika Serikat itu baru benar-benar terlibat Perang Dunia Kedua, baru benar-benar terlibat pada perang itu pada Perang Dunia Kedua. Dan selama perang itu mereka cuma mengirimkan pasukannya ke Eropa gitu. Dan selebihnya nggak ada satupun pertempuran yang terjadi di dataran Amerika. Nah, dan kenapa mesti Uni Soviet gitu? Karena bisa dibilang kehancuran di Uni Soviet itu cuma terjadi di wilayah barat. Sedangkan di wilayah timurnya sendiri itu sama sekali nggak kenapa-kenapa gitu. Dan kalau kalian bisa lihat itu dalam bidang ideologi dalam bidang ideologi, terus sistem ekonomi dan lain-lain itu mereka berbeda. Kalau Amerika Serikat itu liberal, Uni Soviet itu komunis. Itu sistem ekonominya Amerika Serikat itu kapitalis, Uni Soviet itu komunisme atau sosialisme. Dan itu nanti mereka itu bikin semacam
aliansi militer. Kalau Amerika Serikat itu bersama negara-negara NATO-nya, Uni Soviet itu punya tandingannya, Pakta Warsawa. Terus mereka juga punya semacam bantuan ekonomi. Kalau Amerika Serikat punya Marshall Plan, kalau Uni Soviet punya Comecon. Nah, tadi kan gue sempat bilang kan bahwa dalam periode Perang Dingin ini mereka tuh nggak ada pasarnya baku hantam secara langsung. Terus gimana gitu mereka menjalani periode perang ini? Mereka menggunakan kayak yang tadi ini nih, koalisi militer. Nah, itu tuh lewat pembentukan aliansi. Amerika Serikat itu banyak bikin aliansi militer gitu dengan negara-negara sekutunya. Terus ada penyebaran ideologi dan pengaruh propaganda dan lain-lain. Nah, ini memberikan bantuan kepada negara klien. Nah, bantuan kepada negara klien itu maksudnya lewat bantuan ekonomi kayak Marshall Plan, terus Uni Soviet punya Comecon kayak gitu. Terus spionase dan kampanye propaganda secara besar-besaran. Dan ada juga perlombaan nuklir. Nah, di masa setelah akhir Perang Dunia Kedua itu kayak CIA, terus Soviet juga punya lembaga badan mata-matanya itu juga mulainya di Perang Dingin ini. Terus ada perlombaan nuklir, terus mereka menarik negara-negara netral kayak negara-negara dunia ketiga kayak Indonesia, negara-negara di Asia, negara-negara yang baru merdeka itu ditarik gitu untuk masuk ke pihak mereka. Terus sampai ajang olahraga internasional juga mereka itu bersaing gitu. Terus kompetisi teknologi seperti perlombaan angkasa itu nanti bakal gue jelasin lebih lanjut. Nah, terus apa sih yang menjadi penyebab perang dingin? Sebenarnya penyebab perang dingin ini sendiri tuh banyak, tapi kalau misalkan kita mau runut dari kronologi waktunya itu bisa dibilang akhir-akhir masa perang dingin. Nah, ini tuh ada konferensi Yalta. Nah, konferensi Yalta ini tuh terjadi di bulan Februari tahun 45. Nah, konferensi ini tuh bakal bahas gitu, gimana nanti kita untuk mereorganisasi Eropa kalau misalkan Jerman itu bisa dikalahkan gitu. Jadi Perang Dunia Kedua itu belum selesai saat konferensi ini berlangsung. Nah, di konferensi Yalta itu tuh penting karena konferensi ini dihadiri oleh tiga negara. Itu ada Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet, terus ada Franklin D. Roosevelt, dia pemimpin Amerika Serikat, dan ada Winston Churchill, dia Perdana Menteri Inggris. Nah, di sini di konferensi Yalta itu terlihat gitu perbedaan Stalin dengan dua pemimpin lainnya, si Roosevelt dan Churchill itu. Dalam periode itu juga di konferensi Yalta itu Stalin itu membahas kembali peristiwa D-Day. Peristiwa D-Day itu adalah salah satu pertempuran antara sekutu dan tentara Jerman. Di situ Stalin merasa kesal karena berpikiran bahwa Inggris dan Amerika Serikat itu sengaja gitu ngulur-ngulur waktu dengan menunda invasi di Normandia supaya tentara Soviet itu melawan Nazi sendirian dan membiarkan kekuatan Jerman itu menghancurkan Soviet. Nah, perbedaan ini nanti bakal disoroti lebih lanjut pada konferensi Potsdam. Nah, kalau di konferensi Potsdam ini sendiri, tujuannya adalah agar ketiga kekuatan sekutu itu dia bisa membahas gitu, bagaimana menangani kekalahan Nazi Jerman. Kalau misalkan tadi dibahasnya bagaimana nanti kalau kita bisa ngalahin Jerman, ini sekarang di konferensi Potsdam tuh gimana caranya kita bisa menanggulangi kekalahan Jerman kayak gitu. Karena saat itu Berlin udah jatuh ke tangan sekutu. Seperti itu. Oke ya gue kecepatan ya. Oke. Nah, jadi di konferensi Potsdam itu ada beberapa hal yang dibahas. Salah satunya itu fokusnya juga tentang nasib Jerman dan ibu kota Berlin, terus ada pembahasan bom atom, ada pemilihan umum bebas di Eropa Timur. Nah, di konferensi Potsdam ini Perang Dunia II di Pasifik itu belum berakhir. Jadi sekutu itu tapi udah bisa melihat gitu bahwa akhir perang itu tuh udah dekat dan Jepang itu akan segera dikalahkan lah kasarnya seperti itu. Nah, pertemuan ini dihadiri 3 negara. Kalian bisa lihat itu di gambar yang sebelah kiri ini. Dari kiri ke kanan itu ada Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. Terus di tengah-tengahnya ada Harry S. Truman, dia Presiden Amerika Serikat yang baru menggantikan Roosevelt. Terus paling kanan itu ada Joseph Stalin. Nah,
di konferensi Potsdam sendiri itu nasib Jerman dan Berlin itu dibahas gitu. Di situ Stalin maunya Jerman itu bersatu, tapi dia juga mau Jerman itu dilucuti. Maksudnya gimana? Aktivitas militer, kepemilikan senjata Jerman itu dibatasi kayak gitu. Nah, di situ Churchill dan Truman itu merasa bahwa Stalin ini berambisi untuk menguasai Jerman gitu. Karena satu-satunya penghambat Stalin dalam menguasai Eropa adalah Jerman gitu. Jadi kalau misalkan Stalin bisa menguasai Jerman, dia bisa menguasai seluruh Eropa. Terus masalah bom atom. Di situ Truman masih tahu gitu ke Stalin bahwa Amerika Serikat itu sudah melakukan uji coba bom atomnya yang pertama gitu. Dan Truman bilang bahwa Amerika Serikat itu punya senjata baru gitu, yang kekuatan destruktifnya tuh luar biasa gitu. Dan itu menimbulkan kecurigaan pada Stalin gitu, kayak apakah si Churchill dan Truman ini mereka berkonspirasi di belakang Stalin gitu untuk menghancurkan Soviet. Nah, terus juga pemilihan umum bebas di Eropa Timur. Tadi gue sempat lupa bilang kalau di konferensi Yalta sebelumnya, Stalin itu setuju gitu untuk melakukan pemilihan umum yang bebas di Eropa Timur. Tapi ternyata sampai konferensi Potsdam berlangsung, tentara merah atau tentaranya Soviet itu malah mengontrol proses pemilihan umum yang ada di Polandia, dan mereka tuh cenderung ada tendensi untuk membentuk pemerintahan komunis. Nah, dari situ tuh kecurigaan antara Stalin dan negara Amerika dan Inggris itu udah mulai meningkat gitu. Terus mungkin ada faktor lain-lainnya, itu bisa kalian baca sendiri, kayak ya keduanya sama-sama yang menguasai dunia, terus Soviet juga bertekad untuk menyebarkan paham komunismenya. Amerika Serikat itu khawatir gitu terhadap pengaruh dan serangan komunis. Terus Soviet itu takut sama kekuatan bom atom Amerika Serikat. Terus Soviet juga melanggar janji untuk menyelenggarakan pemilu. Terus Soviet juga perlu batas yang aman di bagian barat wilayahnya. Sebenarnya kayak itu banyak sih faktor-faktor lainnya. Gitu. Oke, gue next ya. Terus masuk ke jalannya Perang Dingin, itu pertama Amerika Serikat itu punya Marshall Plan. Nah, Marshall Plan itu apa ya, kayak bantuan ekonomi untuk negara Eropa Barat, termasuk itu tuh tujuannya membangun kembali perekonomian Jerman. Nah, jadi pada Perang Dunia II itu kan banyak industri-industri besar di Eropa yang hancur karena perang. Terus secara garis besar ekonomi di Eropa itu lagi buruk-buruknya lah. Nah, di situ Amerika Serikat itu ambil tindakan untuk pemulihan ekonomi dengan bantuan ekonomi, kalau nggak salah itu sekitar 13 miliar dolar untuk Eropa kalau nggak salah. Nah, ini tuh dilihat oleh Soviet itu sebagai ancaman, karena dengan lewat bantuan ekonomi ini secara nggak langsung itu tuh melemahkan pengaruh Soviet dong, dengan segala persyaratan yang dilakukan, dan negara-negara bawahannya Soviet itu bergantung dong secara ekonomi pada Amerika Serikat. Maka dibentuklah Molotov Plan yang nanti jadi Comecon. Nah, itu kalau Molotov Plan sama Comecon sebenarnya sama aja kayak Marshall Plan, tapi itu untuk membantu negara-negara Blok Timur dan negara-negara satelitnya si Soviet ini. Nah, Molotov Plan dan Comecon ini tuh jadi semacam simbol gitu penolakan Soviet terhadap bantuan ekonomi Amerika Serikat. Terus tadi kan gue sempat bilang kepemimpinannya Truman dan Stalin. Nah, di masa Perang Dingin selanjutnya itu jatuh ke setelah Truman itu dia lengser, digantikan oleh Eisenhower. Nah, di masanya Eisenhower ini tuh banyak pengurangan pengeluaran militer sepertiga dari sebelum-sebelumnya. Nah, di masanya Khrushchev itu setelah Stalin meninggal itu kan digantikan oleh Khrushchev. Nah, Khrushchev ini sedikit kontras dari Stalin. Dia bilang bahwa dia akan hidup berdampingan secara damai dengan Barat. Yang kenapa dia bilang gitu? Karena menurut Khrushchev, kalau misalkan kapitalisme itu akan mati dengan sendirinya tanpa harus diperangi kayak gitu. Dan di masanya Khrushchev, dia itu melakukan desalinisasi. Desalinisasi di sini maksudnya adalah di masanya Stalin itu kan dia terkenal sebagai seorang yang diktator, terus
kejam dan lain-lain. Terus banyak kebijakan-kebijakannya memang yang kontroversial. Nah, Khrushchev itu pengen menghapus semua kebijakan dan tradisi-tradisi yang dijalankan di masanya Stalin kayak gitu. Memang pada masanya ini Khrushchev awal pemerintahannya tuh kayak dia pengen masyarakat Soviet yang lebih bebas dan bahagia, namun pada kenyataannya tuh sebaliknya gitu. Di masanya Khrushchev itu tuh banyak protes, kayak gerakan pemberontakan di Jerman Timur, terus revolusi Hungaria, terus Poznan protes di Polandia, dan pemuda Soviet itu mulai menggandrungi budaya-budaya Barat seperti musik pop kayak gitu-gitu. Dan itu semua itu tuh di apa ya istilahnya dilarang gitu. Jadi nggak sesuai sama apa yang dicanangkan oleh Khrushchev kayak gitu. Terus ada lagi NATO. NATO ini tuh aliansi pertahanan Atlantik Utara yang beranggotakan negara-negara Eropa Barat sama Amerika, didirikan tahun 1949. Nah, ini tuh sebenarnya kenapa didirikan NATO, tujuannya untuk mengatasi penyebaran komunisme kayak gitu. Terus ada lagi Fakta Warsawa. Nah, karena Amerika Serikat bikin NATO, Soviet ini akhirnya nggak mau kalah dengan bikin Fakta Warsawa. Itu suatu aliansi yang berisi perjanjian bantuan timbal balik dalam blok timur. Nah, itu berdirinya tahun 55. Nah, aliansi militer ini tuh sebenarnya kayak bila satu negara itu diserang, maka negara-negara teman-temannya ini akan nyerang balik kayak gitu. Dalam perang dingin itu tuh nanti bakal banyak banget aliansi-aliansi militer, terus bantuan ekonomi kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh ada beberapa peristiwa-peristiwa penting dalam perang dingin. Yang pertama itu ada konflik Berlin. Kalau tadi kan gue udah bilang ya di konferensi Potsdam itu nggak hanya Jerman yang dibagi dua gitu, sebenarnya Berlin juga dibagi dua gitu. Jadi ada Jerman Barat, Jerman Timur, Berlin Barat, Berlin Timur. Nah, Berlin sendiri itu sebenarnya satu kota yang dia itu perbatasan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, di tahun 48 itu pernah ada blokade ekonomi. Jadi waktu itu Amerika Serikat itu kan dia punya bantuan ekonomi yang tadi namanya Marshall Plan. Nah, tapi akhirnya karena Stalin itu melihat bahwa itu satu ancaman, akhirnya diblokade lah jalan-jalan akses buat bantuan ekonomi tersebut. Nah, Amerika bingung karena jalur kereta api, jalur darat itu udah diblok. Ya udah akhirnya mereka memberikan bantuannya dengan diberikan dari udara kayak di gambar ini nih. Kalian bisa lihat itu namanya peristiwa kalau salah Berlin Airlift. Jadi kayak makanan dan segala macam uang itu dilempar dari udara gitu. Terus peristiwa berdirinya tembok Berlin di tahun 61. Nah, pada awalnya tuh pembatas Jerman Barat sama Jerman Timur tuh cuma sebatas kawat aja gitu. Cuman karena saat itu banyak rakyat Jerman Timur yang melihat bahwa rakyat Jerman Barat itu lebih makmur hidupnya, mereka banyak yang pindah gitu secara diam-diam. Sedangkan di Jerman Timur sendiri itu mereka itu industrinya adalah industri pabrik gitu. Jadi kalau misalkan rakyatnya banyak yang pindah ke Jerman Barat, itu kan pabriknya kosong dan lain-lain. Nah, disitulah pemerintahannya saat itu Soviet itu Khrushchev itu mulai memperluas konstruksi tembok Berlin itu menjadi memperluas konstruksi kawat itu jadi tembok Berlin. Nah, itu pendirian tembok Berlin ini tuh jadi salah satu kelemahan komunis gitu. Kalau kata Presiden John F. Kennedy, tembok Berlin itu kayak menunjukkan kelemahan komunis. Kenapa? Karena dia bilang bahwa demokrasi itu memang nggak sempurna, tapi seenggaknya Amerika tuh nggak perlu bangun dinding atau tembok itu buat bikin rakyatnya betah, kayak gitulah kurang lebih. Terus ada lagi peristiwa Checkpoint Charlie. Nah, kalian bisa lihat tuh di gambar yang sebelah kanan pojok itu ada kayak dua tank, ada beberapa tank ya. Jadi Checkpoint Charlie ini tuh jadinya juga di Berlin. Jadi awalnya diplomat Amerika Serikat itu masih bisa tuh main ke Berlin Timur yang dikuasai oleh Soviet. Cuman salah satu petugas perbatasannya itu dia ngelarang dan akhirnya masalah timbul lah. Di situ Amerika Serikat langsung mengirimkan tank Sovietnya
ya kan, tank. Terus Soviet akhirnya kesulut kan. Dan dalam waktu 16 jam itu dunia kasarnya udah siap perang nuklir lah kayak gitu. Dan nggak lama akhirnya John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat itu nelpon Khrushchev, dan akhirnya ya ada lobby-lobby dan ada diplomasi di situ, akhirnya nggak jadi perang. Terus ada perang Korea. Perang Korea ini juga salah satu yang penting ya terjadi di masa perang dingin, karena pada masa perang dunia kedua itu Korea itu kan awalnya dikuasai Jepang, dan ternyata Jepang kalah perang dan akhirnya dia menyerah kepada sekutu. Di situ Soviet itu tuh langsung mendaratkan pasukannya gitu untuk memusnahkan sisa-sisa kekuatan Jepang. Nah di situ Stalin memandang Asia Timur waktu itu nggak begitu signifikan atau nggak begitu penting, karena fokusnya dia waktu itu masih pada Berlin dan Eropa Barat. Jadi dia cuma sampai bagian Korea Utara, jadi nggak seluruh Korea. Nah, di situ nggak lama setelah itu Amerika segera masuk ke Korea Selatan, dan yaudah akhirnya dibuatlah garis lintang 38 derajat itu sebagai pemisah gitu. Nah, pemimpin mereka ini di Korea Utara tuh ada Kim Il Sung, satunya adalah Syngman Rhee. Ini dua-duanya sama-sama diktator gitu ya. Maksudnya terlepas dari mereka itu Soviet atau mereka itu Amerika Serikat backingannya, tapi mereka sama-sama diktator kayak gitu. Nah, awalnya tuh Syngman Rhee yang dari selatan inilah yang dijadikan pemimpin Korea gitu secara penuh. Tapi akhirnya Kim Il Sung itu diidein gitu sama Soviet buat jadi pemimpin gitu, dengan syarat kalau dia bisa nyerang Korsel dan menaklukkan kota Seoul kayak gitu. Nah, setelah dapat izin dari Stalin dari Moskow, nah si Kim Il Sung itu tuh akhirnya bisa menaklukkan kota Seoul gitu. Dan saat itu pasukan Korea Selatan itu udah terdesak gitu, sampai akhirnya datanglah bala bantuan dari PBB dan Amerika Serikat. Dia bantuin dan bisa memukul mundur pasukan Korea Utara melintasi garis pemisah itu. Nah, di situ Korea Utara terdesak dong, keadaannya berbalik. Nah, tapi akhirnya Korea Utara dapat bantuan dari Cina atau Tiongkok. Dan akhirnya bisa mukul mundur pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan balik ke titik semula, dan pada akhirnya garis lintang 38 derajat itu kembali lagi gitu. Dan akhirnya gencatan senjata ditandatanganin, dan sampai sekarang Korea itu terbagi dua gitu. Terus ada lagi peristiwa di Kuba. Nah, ini cukup penting juga karena banyak peristiwa-peristiwa dari mulai hubungan Castro terus lain-lain. Nah, ini bakal gue jelasin satu-satu. Pertama, penggulingan Castro di Kuba oleh Amerika Serikat itu lewat peristiwa Teluk Babi. Jadi gini, sebelum Fidel Castro naik sebagai pemimpin di Kuba, sebelumnya itu ada Fulgencio Batista. Dia seorang pemimpin yang korup dan diktator dan lain-lain, tapi dia pro Amerika Serikat. Sampai akhirnya Castro bisa menggulingkan kepemimpinannya si Batista ini. Nah, di situ awalnya Amerika masih biasa-biasa aja sama si Castro ini. Cuman Castro itu mulai menunjukkan kedekatannya dengan Soviet, dan kebijakan-kebijakannya itu terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat itu dia mulai mengambil alih aset perusahaan Amerika Serikat, terus nasionalisasi perusahaan. Jadi Amerika Serikat itu mulai nggak suka sama Castro, dan di situ udah banyak cara dari yang normal sampai yang aneh dilakukan Amerika Serikat buat menggulingkan Castro. Kalian mungkin nanti bisa baca gitu, ada listnya gitu. Amerika Serikat itu mencoba menggulingkan Castro, tapi itu gagal terus. Nah, yaudah akhirnya jalan satu-satunya adalah invasi. Nah, adalah peristiwa Teluk Babi atau Bay of Pigs tahun 62. Nah, peristiwa Teluk Babi sendiri ini tuh sebenarnya salah satu peristiwa yang cukup besar ya. Ini tuh terjadi di masa kepemimpinannya Presiden John F. Kennedy. Nah, invasi ini sayangnya gagal karena plan pertamanya mereka adalah buat menyerang kekuatan udara, tapi Castro itu udah tahu gitu loh.
Dan saat itu Amerika menggunakan orang-orang buangan yang dibuang oleh Castro, dan saat itu Amerika juga menggunakan mata-matanya CIA gitu untuk mendarat gitu. Sayangnya pas dia mendarat di pantai Kuba, stasiun radio di pantai itu tuh malah menyiarkan detail operasinya ke seluruh Kuba. Nah, gak lama akhirnya kapal-kapal tersebut akhirnya bisa ditenggelamkan, dan di situ karena John F. Kennedy itu gak mau Amerika Serikat terlibat dalam invasi ini, dia nggak mau ngirim pesawat bantuan. Jadi sebenarnya meskipun keadaannya terdesak, di situ Amerika Serikat itu terdesak, tapi sebenarnya Amerika Serikat bisa ngelakuin serangan balasan. Cuma saat itu John F. Kennedy nggak mau aja gitu, dia ketahuan terlibat dalam invasi Teluk Babi ini. Jadi invasi Teluk Babi ini gagal. Nah, lalu ada krisis misil Kuba. Krisis misil Kuba ini dia berdekatan dengan peristiwa Teluk Babi. Nah, jadi awalnya pesawat-pesawat mata-mata Amerika Serikat itu nge-gap bahwa ada rudal itu kayak semacam nuklir yang dipasang sama Khrushchev. Khrushchev itu pemimpinnya Soviet di Kuba, dan jaraknya itu sekitar 90 mil dari Southern Florida. Maksudnya cukup dekat dengan Amerika Serikat gitu. Dan Soviet sendiri itu sebenarnya istilahnya gambling buat mengirimkan nuklir ke Kuba, karena nanti kan pasti kekuatannya itu dia secara nggak langsung berkurang. Tapi di lain hal juga itu menguji kekuatan nuklir dia gitu. Nah, dari perspektif Soviet sendiri itu, dia udah lama nggak suka gitu, karena blok Barat itu masang banyak rudal yang ditargetkan ke Soviet di Eropa Barat dan Turki gitu. Tambah lagi Amerika Serikat itu akhirnya ketahuan kan dalang dibalik invasi Teluk Babi gitu. Nah, akhirnya krisis misil Kuba ini tuh meningkat setelah Amerika Serikat itu pasang status DEFCON 2, yang artinya tuh udah bahaya gitu. Dan waktu itu saat itu Soviet juga udah nembak-nembakin pesawat mata-matanya Amerika Serikat gitu. Dari saat itu kapal selam Soviet di Karibia itu ngiranya kalau perang itu udah terjadi gitu. Maksudnya perang nuklir itu udah terjadi, dan saat itu kayak petugas-petugas dari kapal selam di Soviet ini tuh ngira kalau ya udah, kalau perang itu udah terjadi, kita pencet aja tombol nuklir ini gitu, karena ya udah nothing tulus lah, dua-duanya sama-sama diserang kayak gitu. Nah, tapi salah satu petugasnya, kalau nggak salah petugas ketiga kalau nggak salah, nih si bapak-bapak yang ini nih yang pakai jas pojok kiri ini namanya Vasily Arkhipov. Mungkin kalau sekarang kita masih hidup, ya itu karena dia nggak setuju gitu. Dia bilang kayak jangan dulu dipencet tombol nuklirnya gitu. Nah, mungkin karena dialah kita masih hidup kayak gitu. Nah, sebenarnya sebelum krisis misil Kuba ini terjadi, Washington dan Moskow sebagai pusat pemerintahannya Amerika Serikat dan Soviet itu sudah berkomunikasi itu secara langsung lewat telepon-teleponan, kayak mereka punya istilah namanya hotline kayak gitu. Nah, Khrushchev, pemimpin Soviet itu udah ngirim pesan ke John F. Kennedy gitu. Dia nawarin gitu, kalau nih Soviet ini bakal narik rudalnya dengan syarat Amerika Serikat nggak ada lagi ya invasi Kuba kayak gitu. Nah, Khrushchev juga terus nawarin ke Kennedy bahwa Soviet bakal benar-benar narik rudalnya di Kuba kalau Amerika itu juga narik rudalnya yang ada di Turki gitu. Nah, Kennedy itu nerima penawaran Khrushchev yang pertama untuk nggak invasi Kuba gitu. Namun dia nolak penawaran Khrushchev yang pertama gitu. Yang kedua, yang dia harus narik rudalnya yang di Turki. Kenapa kayak gitu? Karena saat itu Kennedy setelah kegagalan invasi Teluk Babi itu, dia menjaga citranya gitu kan. Walaupun pada akhirnya tawarannya Khrushchev yang kedua, yang dimana Amerika harus narik rudalnya ya di Turki itu, akhirnya secara rahasia itu diterima juga sama Kennedy gitu. Karena dengan dia bisa merahasiakan penarikan rudalnya yang di Turki ini, peristiwa krisis misil Kuba tuh bisa dibilang membantu mengurangi opini negatif dunia lah ke Kennedy, karena dia gagal kan invasi Teluk Babi gitu, kayak gitu. Terus ini tadi yang gue bilang seperti perlombaan teknologi gitu.
perlombaan teknologinya tuh di masa Perang Dingin ini lucu, kayak karena dia berlombanya tuh di teknologi angkasa kayak gitu. Kalau kalian pernah dengar Perang Bintang Star Wars, ya di masa inilah adanya gitu, masa Perang Dingin itu. Jadi Soviet itu pertama kali bikin pesawat Sputnik 1 dan 2 tahun 57, terus Amerika Serikat bikin tandingannya ekspor 1 dan 2, terus Yuri Gagarin dia bisa mengitari orbit bumi selama 168 menit dengan pesawat Vostok. Terus Amerika nggak mau kalah, akhirnya dia ngirimin Neil Armstrong dan kawan-kawannya buat menginjak permukaan bulan gitu lewat misi Apollo 1. Ini masih banyak lagi gitu pesawat-pesawat dan teknologi luar angkasa yang mereka buat gitu. Nanti mungkin Demet juga bakal bahas kayak gitu. Terus salah satu peristiwa yang penting juga adalah Sino-Soviet Split. Ini antara Tiongkok dan Soviet itu mereka berseteru gitu. Meskipun kedua negara itu berideologi sama, tapi tetap ada perbedaan antara ideologi Soviet dan Tiongkok gitu. Di mana saat lahirnya Maoisme itu dari pemimpinnya Tiongkok yaitu Mao Zedong. Nah, dia itu apa ya? Dia membuat dasar dari ideologi komunis itu Marxis itu sesuai dengan Tiongkok gitu. Jadi sebutnya Maoisme gitu. Dia kasarnya memodifikasi apa ya? Menyesuaikan lah Marxismenya jadi milik Tiongkok disebutnya Maoisme. Nah, dan Maoisme ini tuh terbukti berhasil gitu memperkukuh Tiongkok menjadi salah satu negara yang diperhitungkan gitu. Nah, dari situlah timbul rivalitas antara Tiongkok dan Soviet sebagai dua negara yang bisa dibilang dua negara komunis yang besar saat itu. Nah, di situ Amerika juga udah mulai membentuk aliansi militer dengan negara-negara di sekitar Tiongkok gitu untuk mencegah jatuhnya negara-negara tersebut ke tangan komunis kayak gitu. Nah, tapi Amerika juga tahu kalau misalkan hubungan Tiongkok sama Soviet itu gak baik, ini bisa menguntungkan buat Amerika Serikat gitu. Kenapa? Karena di saat yang sama kedua negara tersebut tuh terpaksa dong mereka harus akur gitu. Ya, mereka harus bekerjasama untuk ngalahin Amerika gitu. Nah, itulah jebakannya di situ gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan Soviet pengen ngalahin AS, dia harus punya Tiongkok sebagai sekutunya gitu. Tapi kalau misalkan Soviet terlalu banyak bantuin Tiongkok, dia sendiri bakal kehabisan sumber dayanya kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Dan di saat yang sama juga kan keduanya punya ideologi yang maksudnya sama, tapi pada dasarnya ada perbedaan gitu kan. Nah, kondisinya tuh diharapkan bakal menimbulkan apa ya? Keuntungan bagi pihak Amerika Serikat gitu. Nah, selain pengaruh Amerika Serikat sendiri juga, kondisi internal mereka itu memang pada dasarnya sejak kematian Stalin itu kan dikritikan oleh Khrushchev ya. Terus Mao Zedong itu sendiri memang udah nggak suka gitu sama Khrushchev gitu. Tiongkok itu tuh semakin sadar gitu bahwa dia yang paling layak menggantikan negara Uni Soviet sebagai pemimpin komunis global kayak gitu. Terus tadi perbedaan pandangan tuh muncul ketika Khrushchev itu dia melakukan kebijakan desalinisasi gitu yang mengurangi pengaruh kebijakan Stalin gitu karena dianggap tadi kan kata Khrushchev itu terlalu otoriter dan terlalu diktator kayak gitu. Nah, dari situ tuh Mao Zedong merasa kalau kebijakan destalinisasi itu kan tanpa persetujuannya Mao Zedong sebagai partner negara komunisnya dan itu kayak hal itu dianggap sebagai suatu yang menjauhkan ideologi komunis dari keasliannya kayak gitu. Nah, di masa Perang Dingin itu ada proxy war atau perang proksi. Apa perang proksi? Itu kayak istilah yang sebenarnya intinya adalah perang yang dia manfaati negara-negara ketiga, negara-negara dunia ketiga untuk mengalahkan musuhnya masing-masing kayak gitu. Nah, ini tuh sering terjadi gitu selama perang dingin. Kayak misalkan di Iran, Perdana Menteri Iran itu Muhammad Mossadegh itu dia digulingkan lewat operasi Ajax ya. Itu sama CIA. Itu kenapa dia digulingkan? Karena di masanya dia itu banyak nasionalisasi perusahaan minyak gitu. Dan akhirnya dia digantikan oleh Muhammad Reza Pahlavi. Itu juga Muhammad Reza Pahlavi itu
apa ya, pemimpin bonekanya Amerika Serikat lah. Terus itu juga ada di kudeta militer Jacobo Arbenz Guzman oleh CIA digantikan oleh Castillo Armas, itu juga sama kayak di Iran. Terus kalau di Irak sendiri itu ada Abdul Al-Karim Qasim, dia itu menghancurkan monarki dan menjalin aliansi dengan Soviet, dan dia membentuk Partai Komunis Irak gitu. Nah, di situ Partai Ba'ath itu dia menggulingkan Qasim atas dukungan CIA gitu. Terus ada lagi Perdana Menteri Lumumba, dia dipecat digantikan Kolonel Mobutu. Sebenarnya pattern itu sama. Biasanya kalau ada satu pemimpin yang naik, itu pasti negara-negara dunia ketiga itu biasanya mereka punya backingan gitu. Entah dia didukung Amerika Serikat atau entah itu dia didukung Soviet kayak gitu. Dan itu sebenarnya saling adu kekuatan gitu. Seperti itu. Terus kita masuk ke Vietnam War. Vietnam War itu salah satu perang proksi terbesar gitu, karena itu kalau nggak salah perang itu berlangsung selama lebih dari 20 tahun, kalau nggak salah dari tahun 55 sampai 75 gitu. Nah, dilatar belakangi oleh perang Indochina I. Jadi perang Indochina I itu adalah salah satu peristiwa di mana saat awalnya tuh mulanya dari Jepang itu kalah perang kan, dan itu tuh dimanfaatkan oleh Ho Chi Minh. Ho Chi Minh itu pemimpin Vietnam, artinya jadi pemimpin Vietnam Utara. Dia itu mencoba melihat bahwa Jepang udah nggak ada nih gitu, terus ya udah kita mencoba memproklamirkan kemerdekaan gitu dengan berdirinya Republik Demokratik Vietnam. Tapi nggak lama berselang, Perancis itu juga penjajah Vietnam juga, itu dia berkuasa di Vietnam gitu selama Perang Dunia Kedua, dan akhirnya dia menduduki Vietnam gitu. Nah, terus di situ Vietnam itu nggak mau kalau misalkan Perancis itu membagi pemerintahan yang terbatas gitu, kayak pemerintahan otonom lah gitu. Tapi secara garis besar hubungan luar negeri dan lain-lain itu masih sama sama Perancis gitu. Dan karena Vietnam itu nolak, akhirnya ya udah akhirnya terjadi perang lah. Itulah perang Indochina I gitu. Sedangkan perang Indochina II itu perang Vietnam gitu. Itu namanya aja sih penyebutannya. Nah, setelah itu akhirnya perang dong antara Prancis dan tentaranya Ho Chi Minh ini, dan Prancis itu kalah kan. 4 tahun kemudian Soviet itu mengakui lah Republik Demokratik Vietnam gitu dan memasuk bantuan militer. Terus nggak lama dari situ Amerika Serikat mulai memberikan bantuan kepada Perancis gitu, sampai pada akhirnya tuh perang berakhir, Perancis kalah di Dien Bien Phu. Terus ada konferensi Jenewa di Perancis itu yang akhirnya membagi Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara yang Ho Chi Minh pemimpinnya, terus selatan ada Ngo Dinh Diem. Nah, terus selama perang berlangsung itu kan cukup lama, dan Amerika Serikat itu terlibat cukup banyak di dalam perang Vietnam ini. Kenapa Amerika terlibat gitu, kayak ngapain sih terlibat gitu? Karena dia takut sama domino efek. Domino efek tuh adalah salah satu, kalau misalkan negara Vietnam jadi komunis, takutnya seluruh Asia jadi komunis gitu, dan Amerika Serikat tuh nggak mau kayak gitu. Terus kebijakan brutal dan simpati pada Viet Cong. Viet Cong itu tuh tentara Vietnam Utara yang pada dasarnya mereka itu melakukan perangnya secara gerilya gitu. Jadi mereka tidak terlatih, mereka itu kolektif militan kayak gitu. Terus di masanya Presiden Amerika Serikat, Lyndon B. Johnson, dia itu punya dua pilihan kan. Dia punya pilihan cuma dua gitu, narik pasukannya atau mengirimkan pasukannya gitu. Dan ternyata Lyndon B. Johnson ini malah melakukan operasi Rolling Thunder. Jadi Vietnam Utara tuh dibom sama Amerika tuh dari udara, dari darat kayak gitu. Dan di situ tentara Vietnam Utara tuh cuma bisa ngasih suplai senjata gitu lewat Laos dan Kamboja. Dan di situ tuh Amerika sama perang Vietnam itu tuh terus-menerus rugi gitu secara material dan lain-lain gitu. Terus di masa
Presiden Richard Nixon barulah dia mulai tentara dan keterlibatan AS di tahun 73, karena di Amerika Serikat itu dimulai banyak gerakan-gerakan hippies, terus masyarakat Amerika Serikat tuh gak suka gitu sama perang ini gitu, kemarahan publik lah gitu. Akhirnya ditarik, terus secara resminya ada penandatanganan Paris Peace Accord tahun 74 gitu. Nah, mungkin dari gue sampai situ aja. Nanti bakal dilanjutin sama Demet. Halo, tes kedengeran nggak, Sur? Kedengeran. Ini lanjutin pembahasan dari Anissa ya. Jadi setelah perang Vietnam itu nggak setelah sih sebenarnya, karena perang Vietnam itu kan sampai tahun 73 ya. Nah itu ada sebuah masa ini ya, masa relaksasi gitu, masa relaksasi ketegangan dari perang dingin gitu. Namanya sebuah masa detente. Detente ini kan bahasa Perancis ya, artinya relaxation gitu kan, atau relaksasi lah gitu. Nah cuman pada masa ini juga ditandainya tuh dengan apa? Dengan penandatanganan perjanjian nih, sebuah perjanjian limitasi penggunaan senjata nuklir gitu kan. Karena waktu itu dunia tuh takut banget bakal ada yang namanya nuklir apokalips gitu kan, kiamat karena perang nuklir besar-besaran. Kira ditandatangani lah sama dua belah pihak itu perjanjian namanya SALT 1 gitu kan. SALT itu Strategic Arms Limitation Talks gitu. Nah itu dilakuin di mana? Di Helsinki kan. Di Helsinki ini tujuannya sebenarnya ya tadi untuk mengurangi atau untuk apa sih namanya, meminimalisir bahaya dari kiamat nuklir ini gitu. Terus selain SALT 1, mereka juga akhirnya menekan sebenarnya ada yang ini yang PPT-nya nggak gerak kok, belum gue gerakin. Terus Helsinki Accord ini juga kelanjutannya ya, dia juga sama bahasannya, mencegah hal yang sama juga. Nah, tapi habis itu harusnya ada lagi nih SALT 2 gitu kan, lanjutannya SALT 1. Cuman nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Gara-gara udah keburu masuk ke masa ini nih, perang dingin kedua gitu, tahun 79 sampai 85. Nah, definisinya kenapa sih sebenarnya latar belakangnya ada perang dingin kedua gitu, kenapa harus dipisahin? Gara-gara tahun 79 ini Soviet ini invasi Afghanistan gitu kan. Nah ini bikin Amerika nggak terima nih. Akhirnya walaupun udah ditekan sebelumnya, salah satu sama Helsinki ini akhirnya nggak jadi diratifikasi gitu kan. Karena kan yang namanya hasil kesepakatan undang-undang luar negeri itu harus diratifikasi kan untuk masuk ke undang-undang dalam negeri mereka gitu. Nah, SALT 2 ini nggak jadi akhirnya, nggak jadi dibahas lah. Udah masuk ke perang dingin kedua. Nah definisinya tuh sebenarnya apa sih perang dingin kedua ini? Nah ini adalah sebuah masa ketegangan kembali antara dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika, setelah melewati masa deeskalasi, yaitu detente tadi. Nah habis itu pemicunya apa? Pemicunya adalah invasi Soviet ke Afghanistan dan kemenangan Ronald Reagan yang cenderung lebih agresif terhadap Soviet dan komunisme yang dibawa gitu. Nah, Ronald Reagan ini kan menang pemilu nih. Ronald Reagan ini dari dulu itu adalah orang yang agresif lah, bisa dibilang membenci yang namanya komunisme, karena Ronald Reagan ini cenderung konservatif dan agamis gitu kan. Nah, Ronald Reagan ini, nah ini nih masa-masa ini ya, apa namanya, perlombaan ke angkasa gitu kan propagandanya. Nah ini dari segi politik
Nah, itu adanya peningkatan dukungan besar kepada pemerintah negara dunia ketiga untuk kepentingan masing-masing negara adidaya gitu. Jadi jangan heran pada zaman itu negara-negara adidaya ini royal banget gitu kan ke negara-negara dunia ketiga, ngasih uang, ngasih bantuan militer, ngelatih tentaranya, terus bahkan sampai ngasih makanan, ngasih pakaian segala macam. Itu sebenarnya dia punya agenda politis gitu kan. Agendanya apa? Itu untuk menyebarkan paham masing-masing negara gitu. Nah, Ronald Reagan ini tadi kan agresif ya. Dia itu mencetuskan yang namanya rollback doctrine gitu. Dan kemudian akhirnya jadi Reagan Doctrine setelah beberapa tahun kemudian gitu. Yang intinya adalah rollback doctrine ini mempermudah bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh Kongres Amerika Serikat gitu kan kepada negara dunia ketiga dalam rangka apa, memberantas pengaruh Soviet. Jadi dia benar-benar mengubah banget kebijakan era detente itu kan containment ya. Istilahnya tuh dari containment itu kan lebih pasif. Nah, zaman Reagan ini tuh nyerang, lebih agresif gitu. Nama istilahnya rollback karena kenapa Reagan itu melihat bahwa Uni Soviet ini benar-benar fokus gitu ke naruh duit ke bidang militer, sedangkan bidang-bidang lain nggak dia perhatiin bener, dan ini akhirnya menciptakan keretakan sendiri dalam masyarakat Soviet gitu. Sedangkan Reagan percaya bahwa perekonomian Amerika Serikat dan masyarakat itu masih lebih stabil. Jadi istilahnya ini tuh gede-gedean ngeluarin uang, ntar lihat deh siapa yang masih bertahan gitu. Makanya Reagan ini pidato di depan Kongres gitu. Satu-satunya cara untuk ngalahin Soviet gitu, ya adalah dengan cara kita keep on spending gitu. Karena untuk melihat siapa duluan yang bangkrut gitu kan. Terus sebenarnya bahasa simpelnya kayak gitu. Nah, ini Ronald Reagan nih pidato dia. Nah, ini segi ekonomi tadi yang dibahas kan, Soviet itu 25% dari produk nasional brutonya dilarikan ke kekuatan militer dengan mengorbankan sektor-sektor lain. Makanya kalau kita ngelihat foto-foto orang Soviet di tahun itu, rata-rata tuh kehidupannya tuh susah gitu kan rakyatnya. Nah, Amerika Serikat juga nambahin anggaran militernya kan terbesar sepanjang sejarah AS nih, dari 5,3% dari total gross national product jadi 65% di tahun 86 gitu. Nah, cuman nggak segila si Soviet ini, sehingga masyarakat Amerika pun masih punya penghidupan yang layak gitu. Apalagi Amerika kan sistem perekonomiannya liberal ya, jadi masyarakat itu nggak terlalu banyak bergantung lah terhadap perekonomian negara mereka gitu. Sedangkan Soviet ini kan sosialis, ya uangnya rakyat ya dari uang negara gitu. Nah, kalau misalkan uang negara 25%-nya ke militer, kan nggak ada sisa buat yang lain, sehingga keadaan masyarakatnya susah. Nah, ini nih propaganda dari Soviet yang minta masyarakat itu untuk terus bekerja gitu kan, labor force, karena menggunakan dengan labor force yang bagus dan dengan produksi yang baik, mereka percaya dia bisa ngalahin imperialisme dunia lama gitu kan. Nah, ini segi militer nih, ketegangannya itu yang paling parah itu adalah saat ini ya Soviet tuh ngarahin rudal balistik RSD-10-nya itu ke Eropa Barat gitu kan. Nah, akhirnya NATO bales nih, memutuskan untuk masang rudal jelajah MM-31 Pershing di Eropa yang ditempatkan dalam jarak tembak dari Moskow cuma 10 menit gitu. Jadi pada zaman ini bahaya kiamat nuklir ini sangat nyata gitu. Jadi pada zaman ini juga masyarakat dunia, terutama ya Amerika sama Eropa dan Eropa Barat dan Rusia dan Soviet gitu kan, benar-benar udah menyiapin diri untuk adanya perang nuklir yang berakhir dengan mutually assured destruction atau MAD gitu. Sehingga mereka juga udah masang bunker, udah ada latihan segala macam gitu. Mereka siap-siap untuk nuklir fallout. Ini gambarnya nih, NATO lagi masang F-31 Pershing gitu kan di Eropa Barat. Nah, ini konflik bersenjata. Nah, sebenarnya kalau bahas perang proksi zaman ini, yang dimana pemain-pemain besarnya itu Amerika Serikat sama Soviet ini beneran turun tangan, itu cuma ada dua gitu. Cuma kalau yang pengaruh-pengaruh atau efek domino dari uang-uangnya mereka tuh terlalu banyak gitu untuk dibahas, dan itu menyebar ke seluruh dunia gitu, sampai ke negara-negara Afrika lah, sampai ke Asia mana-mana, semuanya kena.
Cuman yang paling utama tuh ini, yang pertama adalah yang memicu kenapa terjadinya sebuah masa yang sangat tegang gitu kan, dari 79 sampai 85, atau yang bisa disebut dengan Perang Dingin Kedua gitu kan. Nah, ini invasi Soviet ke Afghanistan ini dilakukan dalam rangka membantu pemerintahan Boneka Komunis Afghanistan melawan kudeta dari Mujahidin. Kenapa sih bisa akhirnya pemerintahan komunis Afghanistan yang kendati waktu itu terpilih secara bisa dibilang secara secara legal gitu kan, kenapa akhirnya dikudeta sama Mujahidin? Nah kan kita tahu Mujahidin ini adalah orang-orang atau lapisan masyarakat di sana yang memegang teguh agama Islam gitu, makanya mereka menamakan diri mereka Mujahidin kan, pejuang suci gitu. Mereka nggak pengen negara mereka itu jadi komunis, yang notabene nggak ada ruang bagi agama lah di negara tersebut gitu kan. Nah, ini dilakukan pertama kali tuh awal-awalnya dia cuma ngirim military advisor, pelatih gitu kan, sama alutsista, sampai akhirnya Soviet tuh melakukan mobilisasi besar-besaran ke Afghanistan. Nah, mobilisasi besar-besaran ini itu sebenarnya ujung-ujungnya kegagalan ya bagi Soviet gitu, sampai-sampai orang banyak bilang perang Soviet di Afghanistan itu layaknya Amerika di Vietnam gitu, karena korbannya itu banyak banget dan jauh melebihi ekspektasi mereka awal-awal gitu kan. Nah, ini juga perannya juga sebenarnya dari Amerika juga, yang ngasih bantuan macam-macam lah, dari mulai misil Stinger gitu. Jadi Soviet merasa diri dia kekuatan militernya hebat, kaget kalah sama Mujahidin Afghanistan yang notabene-nya bertempur di secara ini ya gerilya gitu kan, di gunung-gunung gitu. Dan ini akhirnya ngebunuh sampai 2 juta orang gitu kan. Dan akhir-akhirnya juga Soviet kalah gitu. Soviet kalah, ditarik pasukannya tahun 88. Akhirnya negara Afghanistan ditinggal dalam keadaan perang saudara yang berkelanjutan gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya yang nanti akan menjadi akar permasalahan yang sampai sekarang masih eksis gitu kan di Timur Tengah. Ya pada masa-masa ini nih, walaupun perang dingin udah berakhir, cuman pemikiran perang dingin masih berlanjut gitu kan. Nah, ini pengiriman pertama pasukan tank Rusia nih ya ke Soviet. Nah, ini angkatan laut nih. Nah, ini kalau yang Amerika itu invasi ke Grenada atau Operation Urgent Fury tanggal 25 sampai 29 Oktober tahun 83, dalam rangka apa? Mencegah munculnya pemerintahan komunis dan melindungi hidup warga negara AS di Grenada yang waktu itu ada sekitar 1.000 jiwa gitu, dan rata-rata mereka ini mahasiswa gitu yang sekolah di sana. Nah, cuman sebenarnya pokok permasalahannya adalah mereka tuh nggak mau kalau misalkan Grenada ntar punya pemerintahan komunis yang solid, yang pakem, ntar negara-negara sekitarnya, negara-negara Karibia sekitarnya ngikut juga gitu. Jadi tujuannya tuh untuk mencegah pengaruh komunisme lah di daerah Karibia gitu kan. Ini dia akhirnya intervensi yang walaupun sebenarnya legalitas dari invasi ini masih abu-abu gitu kan, karena yang kita tahu negara NATO itu nggak boleh menggunakan kekuatan anggota negara PBB itu nggak boleh menggunakan kekuatan militer kecuali untuk bela diri atau udah diberikan izin oleh Security Council gitu. Dan pada kasus ini Security Council ini belum memberikan izin gitu kan. Nah, sampai akhirnya mau diadain sebuah penyelidikan cuman diveto oleh Amerika Serikat karena kan dia punya hak veto. Nih, ada fotonya ditulis gede-gede "Communism stops here". Ini tentara marinir Amerika di Grenada ya. Tuh. Nah, pada zaman ini juga gitu kan, Amerika Serikat juga banyak melakukan operasi-operasi clandestine gitu kan, operasi-operasi rahasia menggunakan badan intelijennya dia waktu itu, Central Intelligence Agency gitu kan, untuk mendukung
pemerintahan atau calon-calon penguasa yang bau-baunya ini anti komunisme gitu kan. Misalkan di Nicaragua gitu, pemerintahnya itu kan lebih condong ke arah Soviet gitu. Nah akhirnya Amerika ngedenain pemberontak gitu, Kontras ya kan. Padahal yang kita tahu Kontras ini juga sebenarnya pengedar narkoba gitu kan, gembong narkoba juga dari situ. Cuman pada zaman ini istilahnya Amerika tuh udah nggak peduli lah kejahatan apapun, apa aja deh lo lakuin terserah, asal lo bisa menjamin bahwa komunisme nggak hidup di sini gitu. Nah, dan semua ini akhirnya berakhir tahun 85 gitu kan, perang dingin, saat diangkatnya Mikhail Gorbachev sebagai sekjen Partai Komunis. Dan pada saat ini keadaan ekonomi Soviet itu lagi hancur-hancurnya lah. Nah, dia ini akhirnya mengeluarkan kebijakan perestroika, restrukturisasi, dan glasnost, keterbukaan. Jadi dia udah nggak lagi menutup perdagangan atau hubungan politik ke negara-negara Eropa Barat yang dulunya dianggap sebagai antek-anteknya Amerika lah gitu. Pada tanggal 3 Desember tahun 89, dalam konferensi tingkat tinggi Malta, Gorbachev dan George Bush ini secara resmi menyatakan bahwa perang dingin sudah berakhir. Setahun kemudian, dua negara tersebut kolaborasi gitu kan dalam perang Teluk yang pertama gitu, melawan Irak, Operation Desert Storm gitu. Nah akhirnya Uni Soviet sendiri secara resmi dibubarkan pada tanggal 25 Desember 91 dan pecah menjadi banyak negara-negara satelit gitu. Nah ini nih kejadiannya gitu kan, saat tembok Berlin yang merupakan simbol dari kekuatan komunisme gitu atau Iron Curtains itu hancur atau dihancurkan. Nah ini dampaknya perang dingin ini karena dia berlangsung lumayan lama dan dia bergerak di level yang cukup fundamental gitu kan, yaitu ideologi, makanya dampaknya itu masih berasa sampai sekarang gitu kan. Nah ini dampaknya nih, Rusia sebagai ahli waris utama atau dapat wilayah paling gede lah, itu dia memotong pengeluaran militer secara drastis gitu kan. Dan ini impactnya akhirnya apa, setelah Soviet runtuh, Amerika ini menjadi sebuah hegemoni gitu kan, menjadi negara daya, satu-satunya negara daya di dunia gitu. Nah ini Amerika juga kehilangan 8 triliun gitu kan, 100.000 nyawa dalam perang Korea dan perang Vietnam gitu. Terutama perang Vietnam ya gitu, karena perang Vietnam itu sendiri kenapa banyak yang mati nih orang Amerika, gara-gara mereka itu terakhir kalinya mereka mengadakan sistem wajib militer gitu kan, atau conscripsi gitu. Anak-anak SMA kelas 3 gitu disuruh dapat undian, kalau misalnya angka mereka keluar, mereka bakal dikirim ke Vietnam gitu kan. Ini juga yang bikin tentara Amerika banyak yang mati, dan moral tentara Amerika di sana sedikit karena banyak yang mati. Akhirnya masyarakat Amerika itu mulai punya animo yang buruk lah terhadap perang ini gitu kan, yang dibilangnya unwinnable war gitu, nggak bisa menang-menang karena sebanyak apapun Amerika membunuh tentara Vietnam gitu atau pemberontak Vietnam Utara, mereka nggak bisa habis itu karena perangnya kan perang gerilya gitu kan. Padahal mereka udah pakai banyak strategi gitu, dari mulai awalnya perang konvensional terus berubah jadi rolling thunder gitu, atau sampai akhirnya lebih parah lagi perang atrisi, di mana kemenangan itu dihitung dengan banyaknya korban yang dia bunuh gitu kan. Nama operasinya waktu itu Search and Destroy gitu. Nah ini tentara Vietnam ini banyak banget yang mati, cuman bagi mereka karena mereka mempertahankan tanah air, jatuhnya ya udah gitu. Sedangkan publik Amerika tuh nggak sanggup lagi lihat ada pemuda Amerika yang mati di negara jauh di sana gitu kan. Sampai akhirnya Amerika sampai make senjata kimia gitu kan, Agent Orange gitu, atau operasinya Yellow Rain. Dia ngujanin kimia gitu, kimia pembunuh herbicide, dia sebenarnya matiin tanaman guna membuat orang-orang Vietnam itu kelaparan. Cuman dampaknya itu lagi ke kulit orang hancur gitu kan. Nah ini selain itu perang dingin juga memicu konflik ideologis di negara dunia ketiga banyak banget gitu.
Ya salah satunya seperti di Indonesia aja gitu. Karena posisi dan stance Indonesia selama perang dingin itu sebenarnya lumayan lucu gitu kan. Karena pada era pemerintahannya Soekarno, Indonesia tuh lebih condong ke arah Soviet gitu sampai dia bikin poros Hanoi Peking Jakarta gitu kan. Bahkan kalau mau lebih detail lagi, Phnom Penh juga ikut gitu kan, Kampuchea atau Kambodia. Pada zaman ini Soekarno sama orang dari pihak Soviet itu guyup lah gitu, dekat. Cuman oh ya, dan pada zaman itu juga Amerika juga melaksanakan operasi intelijen ya di Indonesia gitu dengan ngebom ngebom desa-desa yang dianggap menampung komunis gitu kan. Ya sampai akhirnya ketembak jatuh dan ketangkap gitu insiden Alan Pope gitu. Bisa dicari di internet atau di Wikipedia gitu, cari aja insiden Alan Pope ketembak jatuh itu heboh gitu. Itu membuktikan bahwa memang campur tangan Amerika tuh nyata adanya di Indonesia zaman Soekarno dulu, karena Soekarno juga hendak ditumbangkan gitu kan sama Amerika Serikat. Dan akhirnya setelah Soekarno itu lengser ya dan diganti sama Soeharto, malah hubungan Indonesia tuh berbalik gitu, malah jauh lebih mesra ke arah Amerika Serikat. Ini bisa dilihat dengan perubahan pembelian gitu. Misalkan tadinya Indonesia beli senjata ke Soviet gitu kan, kayak bisa lihat kapal perang Irian gitu, itu kan semua Soviet punya gitu. Sampai akhirnya setelah Soekarno lengser, naik Soeharto, semua tuh berbalik gitu, semua kiblatnya ke Amerika gitu. Bahkan beberapa operasi militer Indonesia juga di backing sama Amerika gitu. Misalkan operasi Seroja lah gitu kan, yang di Timor pertama kali gitu kan, itu semua juga punya backingan dari Amerika. Nah, sebagai penutup gitu kan, ini ada sebuah quotes bagus banget dari George Orwell. Power isn't tearing human minds to pieces and putting them together again in new shape of your own choosing. 1984, dari bukunya 1984. Jadi pada dasarnya karena perang dingin ini bergerak di dasar yang sangat fundamental gitu kan, ideologi. Jadi yang menang perang adalah yang memegang penuh hearts and mind of the people gitu kan, menggunakan propaganda gitu. Makanya George Orwell nulis buku ini 1984 gitu. Jadi jangan heran gitu kalau misalkan banyak orang-orang yang punya pemikiran yang satu anti komunis banget, satu ke arah kiri, ke arah mana gitu. Semua tuh propaganda jatuhnya. Nah, terima kasih karena udah ngikutin pembelajaran pada hari ini. Nah, ini langsung masuk ke itu aja, Matt, langsung masuk ke soal pembahasan. Oh, ini Nang, ada nanya Nang, yang yang tadi jatuhin makanan dari pesawat, istilahnya apa tuh? Oh, gue ketik aja kali ya itu. Iya, ketik aja. Iya, tuh betul, pilot AS si Alan Pope ini ditembak jatuh gitu. Langsung itu aja, Matt, share screen soal ya. Oke, bentar. Udah kelihatan belum sih, Nang? Udah. Nah, teman-teman, jadi kita ada sedikit soal dan pembahasan. Mungkin teman-teman bisa jawab di kolom chat atau nanti ada pollingnya sendiri. Langsung aja, Matt, next selanjutnya. Oke.
Nah, itu soal pertama, upaya Presiden Truman dalam memulihkan ekonomi dan membendung penyebaran pengaruh komunis di Asia dilakukan dengan program pilihannya ada Grant in Aid, ada Marshall Plan, ada 4-point Program for the Economic Development in Asia, ada Truman Doctrine, ada Colombo Plan. Nah, menurut kalian yang mana tuh? Langsung next aja ke pembahasan. Langsung di next aja, Matt. Nah, jadi jawabannya itu yang 4-point program for the economic development in Asia gitu. Mungkin kalian belum tadi gue nggak jelasin, emang sengaja ini kayak buat nambah pengetahuan kalian aja. Tadi kan dibilang kebijakan Amerika buat bantuan ekonomi di Asia, ya kalian bisa cocok logi lah itu. Ini jawabannya 4-point program for the economic development in Asia. Jadi dalam Perang Dingin itu dia punya suatu kekhasan, bantuan dan kerjasama ekonomi. Kenapa bukan yang A? Grant in Aid itu semacam uang dari pemerintah pusat Amerika untuk proyek tertentu, biasanya kayak beasiswa, penelitian, kayak gitu. Dan biasanya uangnya dari pemerintah dan legislatif yang dia memang memutuskan buat penerimanya itu didanai publik, tapi operasinya tuh independensi yang wajar gitu dari negara. Terus kalau Marshall Plan itu jelas bukan, karena Marshall Plan itu kan bantuannya buat awalnya untuk seluruh Eropa, tapi pada akhirnya dikhususkan untuk Eropa Barat. Nah, tadi gue juga mau nambahin yang terkait Truman Doctrine. Truman Doctrine itu memang dia merupakan bantuan ekonomi dan militer Amerika Serikat untuk Yunani dan Turki supaya mencegah jatuhnya kedua negara tersebut ke tangan Soviet. Tapi sebenarnya Truman Doctrine itu awalnya suatu kebijakan yang kalau misalkan kalian sekarang sering mendengar bahwa komunisme itu jelek atau komunisme itu buruk, nah itulah dimulainya dari Truman Doctrine gitu. Jadi intinya dari Truman Doctrine itu adalah Soviet itu tuh nggak baik, istilahnya nggak keren gitu, nggak bisa dipercaya, dan we will do everything we can to prevent the spread of communism gitu. Nah, dari Truman Doctrine ini muncullah containment gitu, kebijakan containment itu sendiri. Nah, dari perkataan itulah, perkataan si Truman Doctrine inilah itu yang jadi suatu pernyataan terhadap Perang Dingin, kayak gitu sih. Jadi kalau kalian sering dengar kayak komunis is bad, komunis is we must bla 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 is komunis itu. Komunis itu buruk. Nah, itu awalnya dari Truman Doctrine gitu. Barulah lewat bantuan ekonomi tersebut terhadap Yunani dan Turki. Nah, itu baru kebijakannya dia yang sesungguhnya gitu. Terus kenapa bukan Colombo Plan? Itu adalah organisasi regional Asia Pasifik yang fokusnya buat pembangunan ekonomi dan sosial, kayak gitu. Boleh di next, Matt? Nah, di sini adalah organisasi yang merupakan representasi kekuatan Blok Timur pada masa Perang Dingin. Wah, ini gampang lah ya. Tuh. Ya, kalian pada tahu. Next aja, Matt, langsung. Ya benar, jadi itu Pakta Warsawa, isinya pertahanan aliansi militer blok-blok timur lah ya, untuk menandingi blok barat. Next, Matt. Nah, sekarang politik aliansi blok barat di kawasan Asia Tenggara dikenal dengan sebutan, mungkin banyak yang masih belum tahu gitu ya, ini emang Amerika dan sekutu-sekutunya bikin aliansinya di Asia Tenggara. Boleh di next, Net, buat pembahasannya. Nah, jadi tadi gue juga ngejelasin. Jadi tadi gue sempat bilang kalau selama Perang Dingin itu Amerika banyak bikin aliansi militer gitu, termasuk di Asia Tenggara juga gitu. Namanya SEATO. SEATO itu kepanjangan dari Southeast Asia Treaty Organization. Itu intinya ya udah aliansi militer di Asia Tenggara gitu. Disepakatinya di Filipina, di kota Manila. Nah, negara-negara anggotanya itu yang sebenarnya Asia Tenggara cuman Filipina sama Thailand gitu. Dan dari 8 negara ini ada 2 negara anggota yang bukan anggota, non-member ya, yang itu juga dilindungi oleh SEATO, itu Laos dan Kamboja. Tapi
keanggotaan mereka itu ya cuman Filipina sama Thailand gitu, yang benar-benar Asia Tenggara. Ada ANZUS, ANZUS itu Australia, New Zealand, United States, yaitu aliansi Amerika Serikat di kawasan Pasifik gitu. Ya tujuannya sama, mencegah komunis gitu, karena dia takut gitu komunis Australia dan Selandia Baru bakal jatuh ke tangan komunis dan lain-lain. Terus Fakta Warsawa kalian udah tahu. Terus NATO juga tadi gue jelasin bahwa itu isinya negara-negara Eropa, terus ada Amerika Serikat sama Kanada juga. Nah, terus tadi yang belum gue jelasin adalah tentang Kominform. Kominform itu bisa dibilang kayak semacam Biro Informasi Partai Buruh dan Komunis. Dia itu di bawah gerakan resmi, gerakan komunis internasional setelah bubarnya Komintern, dan Kominform ini banyak terlibat dalam pembentukan Blok Timur di awal-awal setelah Perang Dingin. Terus boleh di next, Matt? Nah, tadi gue mungkin sempat jelasin dikit gitu. Keputusan untuk membagi Vietnam menjadi dua itu merupakan perjanjian apa gitu. Tadi mungkin kalau yang sedikit dengerin mungkin akan bisa jawab gitu. Ya deh, ada pada bener juga jawabannya, ya. Boleh di next, Matt, buat pembahasannya. Ya, jadi benar di Jenewa tempatnya. Kebanyakan perjanjian-perjanjian atau perjanjian damai itu biasanya dilakukan di wilayah yang netral ya. Kayak kalau di Eropa itu salah satunya Jenewa, itu sering banget banyak perjanjian kesepakatan damai gitu, itu terjadi di sana gitu. Nah, konferensi ini mencoba gitu untuk menemukan cara gitu untuk menyatukan Vietnam gitu, dan mendiskusikan gitu kemungkinan ada nggak sih kemungkinan untuk perdamaian di Indochina. Ya, boleh di next, Matt, buat soal selanjutnya. Nah, ini mungkin soal terakhir dari gue. Usaha Uni Soviet dalam menyaingi containment policy adalah dengan apakah dengan pembentukan Warsaw Law Plan, Molotov Plan, membentuk Stalin Doctrine, membentuk Fakta Warsawa, kayak gitu. Ini juga tadi gue nggak begitu banyak jelasin sih tentang containment policy dari Truman, cuman boleh bisa di next, Matt, buat pembahasannya. Iya, jadi pembahasannya C, 2 dan 4. Jadi kayak gue bilang, pokoknya di Perang Dingin itu kalau Amerika Serikat bikin apa, Soviet selalu bikin tandingannya. Soviet bikin apa, Amerika bikin tandingannya. Termasuk dalam setiap kebijakan mereka, usaha Uni Soviet itu dalam menyaingi containment policy itu adalah dengan membentuk Molotov Plan dan membentuk Fakta Warsawa. Untuk Warsaw Plan sendiri itu gue kurang tahu, tapi itu nggak pernah ada istilah itu. Terus Molotov Plan itu tadi bantuan ekonomi untuk tentang apa negara Eropa Timur. Terus kalau Fakta Warsawa kalian udah tahu. Nah, kalau misalkan Stalin Doctrine sendiri itu nggak ada. Adanya Brezhnev Doctrine. Jadi setelah Khrushchev itu dia lengser, itu digantikan oleh Leonid Brezhnev. Nah, Brezhnev Doctrine itu isinya sebenarnya kebijakan luar negeri Soviet yang dia bilang kalau misalkan negara-negara Eropa Timur atau negara-negara Soviet itu diserang, maka yang lainnya tuh akan membantu lah, kayak gitu. Jadi dia saling membackup kayak gitu. Itu aja sih mungkin dari soal yang gue beriin, mungkin ada 5 itu doang. Terus nanti bakal dilanjutin 5 soal dari Demet. Nah, ini soal pertama dari gue nih, persetujuan yang menekan penggunaan senjata misil nuklir untuk kepentingan perang disebut dengan istilah persetujuan ya, betul. Jawabannya adalah C, soal 1 dan soal 2 nih tadi kan udah sempat gue bahas ya, bahwa strategic arms limitation talks adalah usaha dari kedua belah pihak untuk mengatasi penggunaan senjata nuklir dalam peperangan dalam upaya mencegah penggunaan
penggunaannya selama perang dingin yang akan menghasilkan mutually assured destruction atau MAD. Next. Nah, ini istilah lain dari pengurangan ketegangan selama berlangsung perang dingin dinamakan ya benar C detente. Nah, ini detente ini tadi kan udah jelasin juga sebuah masa tahun 69 sampai 79 di mana ada relaksasi ketegangan antara kedua negara adidaya yang ditandai dengan ditekannya perjanjian Sol 1, Helsingfors, dan Sol 2. Nah, berakhir tahun 79 saat Soviet menyerbu Afghanistan. Cuman akhirnya Sol 2 ini tidak jadi diratifikasi. Berikut termasuk juga Sol 1 dan Helsinki Accord sih. Karena apa? Karena Soviet menyerbu Afghanistan, Amerika kesel. Oh, tadi Helsinki Accords itu pembahasan lanjutan dari Sol 1 ya, yang intinya adalah dua belah pihak itu berjanji untuk menghormati kedaulatan negara-negara dunia ketiga lah. Pokoknya mereka berjanji tidak saling intervensi gitu. Nah, cuman ya akhirnya intervensi juga gitu kan. Dilakuinnya nih, kenapa namanya Helsinki? Gara-gara dilaksanakannya di Helsinki di Finland. Nah, ini Turki mendapatkan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat dikenal dengan nama Truman Doctrine, sebab politik Turki pasca perang kedua bersifat anti komunis. Coba apa nih jawabannya? Nah, ini sebenarnya jawabannya benar-benar dan berhubungan gitu. Nah, balik lagi ke soal tadi gitu kan. Nah, ini benar Nah, ini benar nih, Turki ini mendapat bantuan ekonomi dan militer Amerika Serikat dikenal dengan Truman Doctrine itu, karena Truman itu pengen mencegah ini pengaruh Soviet gitu di Turki dan Yunani sebenarnya pada zaman itu kan. Nah, cuma karena di soal ini fokusnya ke Turki, jadi ini benar nih, Turki ini mendapat bantuan ekonomi militer dari Amerika Serikat. Nah, kenapa politik Turki pasca perang dunia kedua bersifat anti komunis? Nah, itu ada sebabnya dengan Turki itu merasa bahwa kedaulatan negaranya itu dilanggar gitu sama Soviet, karena Soviet itu memberikan tekanan semenjak pasca perang dunia kedua kepada Turki untuk menyerahkan terusan Turki atau Turkish Strait gitu, yang menjadi titik perdagangan strategis bagi pihak Soviet, sehingga AS mengirimkan bantuan berupa dana dalam bentuk dan kapal perang dalam bentuk Truman Doctrine lah, dalam bentuk Truman Doctrine ini. Nah, kalau kalian mau baca lebih lanjut lagi soal krisis ini, gue tulisin. Crisis. Nah, ini bantuan ekonomi militer Amerika Serikat kepada negara-negara yang masih terbelakang, khususnya di Asia adalah apa nih? A, B, C, D, atau E? Nah, jadi pada kasus ini jawabannya benar adalah point for Truman ya, karena kenapa? Nah, ini rencana program kerja Truman untuk memberikan bantuan kepada negara-negara dunia ketiga di Asia dan Amerika Latin juga sebenarnya. Dalam rangka apa? Memenangkan hati negara-negara tersebut. Nah, bantuan ini enggak terbatas kepada bantuan dana untuk operasi militer misalkan, atau yang berbau-bau ketentaraan gitu, enggak, karena ini sebenarnya lebih masuk ke bantuan-bantuan yang sifatnya humanis gitu, sandang papan dan pangan. Tuh. Cuman di balik bantuan itu
jelas ada agendanya gitu kan. Nah, kenapa dibilang point for Truman? Gara-gara ini adalah gagasan dia yang keempat gitu terhadap politik luar negeri saat dia memberikan pidato tahun 49 pas di inaugurasi. Nah ini soal terakhir, ini gampang sih harusnya. Di bawah ini merupakan pengertian perang dingin kecuali nah ini jawabannya adalah C gitu kan, karena persaingan negara utama dan negara berkembang. Kenapa gitu? Justru negara utama ngajak-ngajakin negara berkembang untuk bantuin mereka gitu kan. Nah kalau ini ada yang jawab ini perang menekankan persoalan ekonomi, ideologi dan politik dengan aksi-aksi militer yang terbatas, justru itu adalah pengertian dari perang dingin gitu, ditandai dengan aksi-aksi militer yang terbatas. Nah, terima kasih semua udah ngerjain soal ini. Berikutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Thank you. Mungkin ini kali ya, Matt, gue pengen jawab yang pertanyaan konferensi Yalta tadi, itu tentang apa gitu. Iya, jawab aja boleh. Tadi tuh sebenarnya konferensi Yalta itu banyak yang dibahas, tapi konferensi itu kan, konferensi Yalta itu dia bakal bahas gitu, gimana sih nanti 3 negara ini nih antara Amerika Serikat, Inggris, dan Soviet itu bakal mereorganisasi Eropa gitu setelah Jerman itu bisa dikalahin gitu. Jadi pada konferensi itu perang dunianya belum selesai gitu. Dan di konferensi Yalta itu terlihat gitu antara Stalin dan 2 negara lainnya, Amerika Serikat dan Inggris itu udah mulai ada apa ya istilahnya, perbedaan gitu, ada bersih tegang yang jelas kayak gitu sih sebenarnya. Terus juga terkait peristiwa D-Day atau peristiwa Normandia itu, si siapa namanya, si Stalin itu dia merasa bahwa saat perang antara dengan perang dengan sekutu dengan Nazi itu, Stalin merasa bahwa Inggris dan Amerika itu sengaja mengulur pasukan mereka supaya si Soviet itu menangani tentara Jerman itu sendirian gitu, supaya kehancurannya di Soviet doang kayak gitu. Sebenarnya kayak banyak perbedaan itu tuh awalnya dari mulai konferensi Teheran yang sebelumnya konferensi Yalta dan juga konferensi Potsdam. Itu kira-kira di akhir-akhir perang dunia itu udah mulai ada perbedaan kayak gitu sih. Ayo yang lain kalau ada mau tanya. Oh ini ada yang raise hand nih. Laustut, coba mau nanya atau gimana? Oh iya, tanya aja nggak apa-apa guys, tanya aja. Oh, Matt, perang Teluk Irak tuh gimana tuh, Matt? Kira-kira tanyain tuh. Ini ada 2 nih yang tanya ya, perang Teluk Irak itu gimana? Nah, jadi sama satu lagi, upaya menghindari bahaya perang nuklir itu, gue jawab yang cepat dulu nih, menghindari bahaya perang nuklir itu, tadi SALT 1, SALT 2, sama Helsinki Accord gitu kan. Kenapa harus dihindari? Karena ya pada dasarnya penggunaan senjata nuklir sekecil apapun skalanya itu sangat berdampak besar terhadap bumi ini gitu. Dalam bentuk satu karena ledakan yang besar, dan lebih parah lagi adalah efek radiasinya gitu. Istilahnya kalau zaman sekarang ecocide gitu, ngebunuh alam gitu kan. Sehingga pada zaman itu orang tuh pada takut banget kalau ada kejadian perang ini ya, perang nuklir gitu kan. Nah, itu sebenarnya upaya untuk menghindari bahaya perang nuklir. Cuman sayangnya nggak jadi diratifikasi gara-gara invasi. Nah itu betul tuh, itu simpelnya kayak gitu. Nah kalau perang Teluk, ya apa nih? Kalau perang Teluk ya atau Nah kalau perang Teluk ini kan tahun 90 sampai tahun 91 ya.
Nah, ini tuh sebenarnya eh, kerjasama lah pertama kali gitu, atau pertama kalinya Amerika sama Soviet kagak musuhan gitu kan. Itu saat apa sih? Nah, ini pas Amerika ini menyatakan perang dengan teman-temannya, pasukan koalisi 35 negara nih, banyak banget. Terus melawan siapa? Melawan Irak gitu kan. Nah, ini kenapa sih terjadinya? Karena Irak itu menginvasi dan menjajah Kuwait, atau aneksasi lah bahasa kerennya gitu kan. Nah, ini sebenarnya kenapa dia Irak ini berlaku seperti ini ya? Karena harga minyak sama produksi minyaknya itu waktu itu ada ribut soal perkara itu. Karena kita tahu Kuwait itu adalah, walaupun negara kecil, dia adalah penghasil minyak yang kaya gitu, dan Kuwait itu juga sekutunya Arab Saudi, dan Arab Saudi itu kan sekutunya Amerika ya, ya otomatis Kuwait ini dilindungin juga gitu sama Amerika. Nah, ini dibagi jadi dua gitu kan. Kalau perang Teluk, operasi dari sekutunya pertama kali, tahap persiapan atau Operation Desert Shield itu, sekutu itu, koalisi itu menaruh atau memobilisasi pasukan untuk pertahanan apa? Pertahanan Saudi Arabia gitu kan, letaknya di deket-deketan. Ini tahap awal nih, tahun 90 sampai 91. Nah, terus setelah mobilisasi itu berhasil, dilanjutin lagi tahap 2-nya, yaitu Desert Storm. Yaitu adalah operasi pertempurannya gitu. Kayak gitu. Nah, endingnya itu apa? Endingnya ya koalisi menang gitu kan. Irak dipukul mundur dari Kuwait. Kuwait juga merdeka lagi. Terus Saddam Hussein juga diminta pertanggungjawaban kan. Terus sanksi United Nations kepada Irak gitu. Ini juga ini ya apa namanya? Banyak ini juga, banyak kontroversi juga mengenai mengenai apa namanya? Peperangan ini gitu kan. Itu sih sebenarnya kalau perang Teluk ya. Ada lagi tuh Matt yang nanya tadi masalah Gorbachev ya. Jadi gue jawab sih, kayak kurang lebih sebelum pemerintahannya Gorbachev ya, masa-masanya Leonid Brezhnev dan sebelum-sebelumnya, ekonomi mereka itu biaya negaranya itu dihabiskan buat militer gitu. Jadi sebenarnya kondisi ekonomi Soviet di akhir-akhir Perang Dingin itu udah nggak bagus gitu. Jadi Gorbachev sebagai sekjen terpilih, dia mengeluarkan kebijakan itu juga nggak langsung serta merta dibebaskan semuanya gitu, secara bertahap gitu. Dan karena hal itu kan merembet ke kayak peristiwa runtuhnya tembok Berlin dan lain-lain. Nah, di situ memang iya jadi bumerang, tapi di lain sisi di situ masyarakat Soviet itu sendiri juga mulai melihat bahwa ya kita nggak bisa maju nih kalau kayak kita gini terus gitu. Dan di situ juga posisinya dunia internasional mengapresiasi gitu kebijakan Gorbachev kayak gitu. Jadi memang iya itu bumerang bagi Soviet, tapi di lain sisi kemajuan negara Soviet itu bisa dilihat dari sejak pemerintahannya si Gorbachev itu kayak gitu sih mungkin. Terus ini gue mau jawab terkait Sputnik ya. Kenapa gitu alasan ngeluncurinnya? Sebenarnya kalau misalkan